Jagat politik nasional mulai dibuat resah oleh sosok Gubernur DKI Jakarta, Jokowi, yang terus populer. Meski belum resmi dijagokan oleh induk partainya PDIP sebagai Capres 2014, namun serangan politik yang dialamatkan pada Jokowi terasa semakin gencar. Serangan politik terbuka dilakukan oleh para kader Partai Demokrat. Selain dianggap tidak becus mengurus ibu kota, Jokowi juga dianggap tidak pantas menjadi presiden. Urusan DKI aja dia masa bodoh. Nanti kalau misalnya ada bencana misalnya di Mentawai, loh ngapain mesti di sana tinggalnya? Kan bisa begitu juga, jawaban kan konyol begitu gitu loh. Namun sejumlah serangan politik yang dibungkus kritikan untuk Jokowi ini belakangan menuai bantahan kalau dianggap bertujuan untuk menjatuhkan kredibilitas Jokowi. Saya tidak ada sama sekali kemudian ini menyerang Pak Jokowi atau apa, sama sekali tidak. Kalau ini ditanggapi begitu, ini sama sekali nggak ada niatan saya apa-apa, karena saya relawan saja. Ya, sehingga, dan saya itu dalam hal ini, saya yakin Pak Jokowi bisa mengatasi, tapi kan harus ada yang mengingatkan. Anehnya, bukan hanya kader partai. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pun turut mengomentari popularitas Jokowi. Dalam komentarnya, Presiden mengatakan, Capres populer yang dianggap belum mampu sebaiknya dibantu hingga menjadi sosok yang mampu. Sebaliknya, jika ada sosok yang kapabel tapi tidak populer, baiknya media memberikan ruang hingga dikenal masyarakat. Ada tokoh, mungkin satu orang populer sekali. Tapi apa sudah siap? Atau juga ada orang yang dianggap kapabel tapi tidak populer. Saya katakan dua-duanya tetap memiliki opportunity. Orang yang populer tapi dianggap jenjangnya, prosesnya belum siap, disiapkan. Serangan beruntun yang dilakukan kubu Partai Demokrat ini terbaca oleh pengamat politik Andri Novchaniago sebagai by design untuk menghentikan laju popularitas Jokowi. Penilaian-penilaian yang dipaksakan itu tidak akan memberikan poin bagi mereka. Ya. Kalau itu ditujukan kepada Jokowi dan Basuki yang sudah memperlihatkan perbedaan-perbedaan yang jauh dari kepemimpinan gubernur sebelumnya, bahkan dari kepemimpinan yang ada di Indonesia saat ini. Andri melihat popularitas Jokowi didapat dari hasil penilaian publik terhadap kinerjanya setahun menjadi gubernur. Ya, bagaimana untuk mengerem laju popularitas seorang Jokowi, kemudian membuat calon-calon mereka itu tidak tertinggal jauh. Ya, saya rasa tujuannya cuma satu untuk itu. Ya, kalau mereka mau objektif ya mau jujur ya, mereka harus mengakui sedang menghadapi tokoh lain yang bakal menjadi pesaing dari tokoh mereka itu. Kritikan terhadap kinerja Gubernur DKI Jokowi menjelang pemilu 2014 dianggap sebagai sebuah bentuk keputusasaan partai-partai politik di negeri ini. Tim Liputan Trans 7. Pemerintah Kota DKI Jakarta menawarkan konsep peleburan manajemen angkutan perbatasan terintegrasi busway atau APTB dengan Transjakarta. Bagi Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau yang biasa disapa Ahok, keberadaan APTB selama ini hanya menambah ruwet persoalan transportasi di ibu kota. APTB kerap dianggap melanggar peraturan lalu lintas dengan keluar jalur, ngetem, dan menaik turunkan penumpang di sembarang tempat. Keberadaan APTB juga dirasa tumpang tindih dengan bus Transjakarta. Nah, kita nggak bisa, kita atasi dengan cara lebih baik. Kalau kamu mau dapat uang ya rupiah per kilometer. Kalau kamu nggak mau kita usir, gitu aja rasanya. Jadi nggak gabung? Kalaupun mau gabung harus dengan jadi operator. Kan seberapa mereka pemain APTB kan yang operator Transjakarta, beberapa mau kok. Sebagai penggantinya, Ahok berencana untuk memanjangkan trayek Transjakarta untuk menjangkau orang-orang di rute APTB. Gubernur DKI incumbent Fauzi Bowo mengakui keunggulan suara sementara pasangan Jokowi Ahok yang diperoleh dari hasil penghitungan cepat.
Foko menyatakan dirinya akan selalu menjunjung tinggi proses demokrasi dan akan mendukung apapun hasil pilkada kali ini. Kami juga menyadari bahwa dalam setiap kompetisi pasti ada yang menang dan ada yang kalah, yang terpilih dan yang tidak terpilih. Oleh karena itu, mari kita junjung tinggi sekali lagi hasil proses demokrasi pemilihan umum kepala daerah Provinsi DKI Jakarta. Walaupun hasil hitung cepat ini bukan hasil final, tetapi Jokowi menanggapi keunggulan sementara ini dengan optimis. Jika hasilnya tidak berubah, Jokowi tidak hanya akan menjalankan program barunya, tapi juga melanjutkan program gubernur sebelumnya dengan lebih baik. Yang paling penting nanti memang harus dibuktikan bahwa kita ini memang bekerja keras, mewujudkan angan-angan perubahan yang diinginkan oleh warga DKI. Hasil resmi pilkada akan diumumkan oleh KPUD 29 September mendatang dan gubernur terpilih akan dilantik dan memulai masa jabatannya pada akhir Oktober 2012 hingga 5 tahun ke depan. Tim Liputan, Trans 7. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyiapkan surat pembatalan kontrak proyek monorail dengan PT Jakarta Monorail. Rabu 14 Januari 2015 di Balai Kota Jakarta, Gubernur DKI menyebut mangkraknya proyek jadi alasan utama pembatalan kontrak. Makanya kita harus cari dasar hukumnya, tidak bangun-bangun gimana? Kontraknya lemah aja. Jadi sama orang mau menikahi kamu, tapi nggak nikah-nikah, terus kamu nggak boleh nikah sama orang, itu bingung kan? Soal perjanjian. Terus mau bubaran suruh bagi harta, gimana gitu loh? Pria yang akrab disapa Ahok ini menyebut proyek bernilai 15 triliun itu juga memiliki masalah sengketa pembayaran tiang panjang, rencana pembangunan depo yang menabrak waduk serta kurangnya pemenuhan jaminan bank.